Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah. Haleluya. Salam bahagia, berkat terbaik dari Roh Kudus jadi milik kita semua. Haleluya. Kita lanjutkan pada seri pelajaran di TV Pantekosta, pelajaran tentang Roh Kudus. 12 sifat Roh Kudus. Kita akan lanjut pada nomor 7. Yang ketujuh, Roh Kudus itu tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 14. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Luar biasa bukan? Lihat, Rasul Paulus yang bekas penjahat dipakai oleh roh yang tidak terbatas itu menjangkau bangsa-bangsa. Tengok Petrus yang adalah seorang nelayan berangkat ke Eropa untuk mengabarkan Injil kebenaran dalam kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas itu. Ia mencapai capaian-capaian yang sangat luar biasa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Lihat kita, siapa kita? Kita sangat terbatas, tapi roh yang tidak terbatas itu datang atasmu, memakai engkau dengan cara yang sangat heran dan sangat ajaib. Tunduklah pada Roh Kudus yang tidak terbatas itu, maka kita yang terbatas akan dibuatnya berbeda. Kita yang tidak mampu akan dibuatnya mampu. Kita yang kurang akan dibuatnya plus. Hormati dan tunduklah kepada Roh Kudus. Yang kedelapan, Roh Kudus itu kekal. Manusia punya batas, punya kemampuan, tapi Roh Kudus itu kekal. Galati 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Haleluya. Roh Kudus itu kekal karena Roh Kudus itu dari surga, dan Roh Kudus itu datang ke dalam dunia. Alamatnya adalah manusia, saya dan saudara. Dan Roh Kudus itu kekal sampai selama-lamanya. Dengan roh yang kekal itu, dia akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Asalkan kita harus sepadan, kita harus cocokkan diri, kita harus berpadan dengan Roh Kudus. Jangan melawan Roh Kudus yang kekal, supaya kita bisa hidup kekal. Layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan. Yang kesembilan, puji Tuhan, Roh Kudus itu kuat. Kita lemah, kita tanpa daya, kita ada batas kekuatan, tetapi Roh Kudus itu kuat dan maha perkasa, maha dahsyat. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, perhatikan, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang kokoh. Kekuatan Roh Kudus. Injil yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, baik oleh rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru, dan oleh anak-anak Tuhan yang menjadi pemberita Injil. Injil yang dia sampaikan itu disertai oleh kekuatan Roh Kudus. Kita mendengar ada urapan, sehingga ada orang bertobat, ada orang disembuhkan dari sakit setelah mendengarkan firman Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Injil yang diberitakan adalah Injil yang disertai oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana supaya pemberitaan Injil, ucapan-ucapan kita tentang firman Tuhan itu dapat dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus? Maka kita harus bergaul dengan Roh Kudus di dalam doa kepada Tuhan. Haleluya. Nomor 10, Roh Kudus itu maha tahu. Pengetahuan kita hanya dari belajar. Kita tahu A, B, C, dan C. Tapi pengetahuan kita terbatas. Tapi Roh Kudus itu maha tahu. Tahu segala sesuatu. Tahu apa yang ada dalam benak manusia. Dan tahu apa yang ada dalam isi hati manusia. Bagi Roh Kudus tidak ada yang rahasia. Semua Roh Kudus tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 berkata, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah.
Semua tentang surga diketahui oleh Roh Kudus. Semua tentang malaikat, kerubium dan 24 ketua-ketua dan kerubium dan 4 sat yang hidup, semua yang di surga diketahui oleh Roh Kudus. Semua yang di bumi diketahui oleh Roh Kudus. Semua manusia, apapun itu, diketahui oleh Roh Kudus. Dan bahkan yang paling utama ialah apa yang ada dalam diri Allah diketahui oleh Roh Kudus. Kalau demikian, haleluya, apa yang menjadi kerinduan kita, laporkan kepada Tuhan. Roh Kudus tahu apa yang menjadi kerinduan kita, dan Roh Kudus yang adalah Allah sanggup menjawab kebutuhan kita. Kita yang bodoh, kita yang tidak cukup pintar, diberi hikmat oleh Roh Kudus sehingga kita dapat mengerti apa itu kehendak Allah. Puji Tuhan. Nomor 11, Roh Kudus itu maha hadir. Puji Tuhan. Kalau saya hadir di sini di studio TV Pantekosta, tapi saya tidak ada di Palu, di Jakarta, atau di tempat yang lain, tapi Roh Kudus maha hadir. Dia ada di Parigi, di kota Parigi. Dia ada di Saatu. Dia ada di Jakarta. Dia memenuhi segala sesuatu karena Roh Kudus itu maha hadir. Tengok dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Roh Tuhan ada di mana-mana. Jangan kita lari, jangan kita menghindar. Kita tetap akan dikejar oleh Roh Kudus kalau kita salah. Kemanapun kita pergi, kalau kita benar, kita akan dilindungi oleh Roh Kudus. Jangan takut. Roh Kudus menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Yang terakhir dari 12 sifat Roh Kudus, Roh Kudus itu maha kuasa. Katakan amin. Haleluya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Objek kerja dari Roh Kudus adalah manusia. Bahkan manusia dicipta oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, kita tercipta. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, Dia akan mencipta kreasi-kreasi baru dalam pelayanan kita. Pelayanan kita akan terus dibaharui, renew. Dia akan merestorasi keluarga kita, pekerjaan kita dan pelayanan kita kalau kita bergantung pada Roh Kudus. Bahkan di sini ada objek yang lebih besar, dan engkau membaharui muka bumi. Ini adalah area kerja dari Roh Kudus. Sungguh sangat luas, seluruh bumi di bawah cakupannya. Jadi jangan takut, kita kemana saja kita akan dilindungi oleh Tuhan. Haleluya. Berikan penghormatan tertinggi kepada Roh Kudus. Berikan pemujaan terbaik kepada Roh Kudus. Berikan sembahan termulia untuk Roh Kudus, karena itu adalah milik dan kepunyaannya. Saudara-saudara sekalian, siapa kita? Kita kurang. Kita tidak mampu. Pengetahuan kita pun sedikit. Maka dalam kehidupan ini, apapun yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Roh Kudus. Maka Dia akan bertanggung jawab pada pekerjaan kita. Sebagai hamba Tuhan, pemberita Injil, beritakan saja firman Tuhan, baik ataupun tidak baik keadaannya, di susah maupun senang, di lembah, di gunung, di berbagai tempat, di kota dan di desa. Kemana kita pergi, wartakan Injil. Tuhan di dalam rohnya akan bekerja di dalam kita, memberikan kekuatan dan kepastian bagi kita. Kita merasa tidak aman, terganggu, kena teror,
Percayakan semua kepada Roh Kudus. Dia maha kuasa dan Dia bertanggung jawab untuk hidup kita. Apalagi kalau kita berserah sungguh kepadanya. Haleluya. Inilah pelajaran tentang 12 sifat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan lanjutkan dalam seri-seri yang lain tentang Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dengan berkat yang luar biasa. Haleluya. Amin.